Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lihat dari salamnya belum semangatnya ya. Coba kita pantun dikit ya. Buah mangga dimakan buaya. Yang jawab salam kita doakan masuk surga. Pengen masuk surga? Pengen cepat-cepat masuk surga? Siapa yang pengen cepat masuk surga? Angkat tangan. Baiklah. Kalau itu ibu-ibu kan bapak-bapak tak katik yang berani angkat tangan, anak-anaknya yang angkat tangan. Bapak ibu sekalian, kita coba ulang sekali lagi. Yang jawab salam kita doakan masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul matin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ketua Masjid Al-Mujahidin beserta para perangkatnya, kita doakan semoga ia panjang umur, dimudahkan rezekinya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kami hormati unsur pemerintah setempat, baik dari Kelurahan Sidorejo, baik itu Bapak RT-nya dan perangkatnya, begitu juga dengan ketua adat, bapak-bapak, ibu-ibu, al-asatiz wal asatiza, bapak haji dan ibu hajah. Kita doakan semoga kita semua dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selalu dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan yang terpenting lagi, kita selalu bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang berbahagia ini, di kesempatan yang penuh dengan rahmat ini, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan kasih sayangnya, taufik dan hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Adik-adik sekalian, bersyukur gak sama Tuhan? Malam ini bisa hadir di sini, kita kumpul di sini, yakin gak kalau kehadiran kita ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Begitu juga salawat dan salam, mari kita curahkan, kita basahkan lisan kita tautkan hati kita untuk selalu mengingat dan bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat dan salam kita dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga jika Rasul kenal dengan kita akan mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadir kita di sini dalam rangka memperingati kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya lanjut, saya ingin tanya dulu,
dengan peserta yang paling antusias kita malam ini. Anak-anakku sekalian, dengar suara paknya? Dengar ya. Ada yang tahu tanggal berapa Nabi Muhammad SAW dilahirkan? 12 Rabiul. Iya, alhamdulillah ya. Hari ini kita berada di tanggal 14 Rabiul Awal. Kita hari ini berada di bulan Maulud Nabi, yakni di bulan Rabiul Awal. Yang mana kita tahu pada bulan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke muka bumi ini. Ini merupakan nikmat yang sangat agung yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita lihat sejarah, kalau kita lihat di dalam para literatur Islam, banyak para nabi-nabi terdahulu menginginkan dijadikan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya tanya, Bu, pernah tak minta dijadikan sebagai umat Rasulullah? Pernah apa tidak? Saya yakin kalau ditanya cak itu kita tidak pernah minta. Berarti ini merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena jadi umat Nabi Muhammad itu banyak spesialnya, banyak keutamaannya, dan banyak kelebihannya dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi sadaqati rasulihi falyafrahu. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Apa maksud ayat ini? Katakan wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, jika kamu dapat nikmat, jika kamu mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, falyafrahu. Di sini ada kalimat perintah. Jika kita dapat nikmat, jika kita dapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, kita ini disuruh bergembira. Dalam artian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kita dijadikan sebagai umat Rasulullah ini merupakan nikmat apa bukan ini, Pak? Ini nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung. Kenapa? Karena umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaget di akhirat, dia yang pertama kali dibangkitkan di padang mahsyar kelak. Umat-umat zaman Nabi yang dulu-dulu kaget, dia belum dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah lebih mengutamakan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang sangat besar. Jadi kita hadir malam ini sebagai bentuk kegembiraan kita, sebagai bentuk kasih sayang kita, sebagai bentuk cinta dan kasih sayang kita kepada Rasulullah. Kita gembira, kita peringati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jangan hanya sebatas memperingati. Kenapa? Kalau hanya sebatas memperingati, kita kalah jauh dengan Abu Jahal. Tahu anak-anakku, adik-adikku yang di depan, Abu Jahal, tahu Abu Jahal? Abu Jahal ini merupakan musuh yang terbesar bagi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal musuh Nabi, Abu Lahab musuh Nabi. Kalau kita hanya sekedar gembira dengan kehadiran Rasulullah, kalau kita hanya sekedar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak ada bukti rasa cinta itu kepada beliau, berarti kita tidak jauh beda dengan Abu Lahab dan Abu Jahal. Kenapa demikian? Mari kita lihat sejarahnya. Kita lihat ceritanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat ia dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh ibunya ke dunia, salah satu yang membantu persalinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya Suaibah. Siapa namanya? Suaibah.
Salah satu yang membantu persalinan Nabi Muhammad SAW lahir ke dunia ini namanya Su'aibah. Su'aibah ini merupakan budaknya Abu Lahab. Su'aibah ini merupakan budaknya Abu Lahab. Karena Abu Lahab ini dengan baginda Muhammad SAW masih sangat dekat hubungan kekeluargaannya. Karena Abdullah bapaknya Nabi Muhammad SAW ini kedua beradik dengan Abu Lahab. Ini mazhab kita saat ini itu Abu Lahab ini adalah pamannya Nabi. Dia lihat adik iparnya nak melahirkan, suami ladak katik lagi, dia kirim budaknya untuk membantu persalinan Sayyidatuna Aminah. Lalu pada saat persalinan selesai dan hadirnya Nabi Muhammad SAW ke dunia ini, pembantunya ini dengan rasa gembira memberikan kabar itu kepada Abu Lahab. Dia datang menemui Abu Lahab, wahai tuanku, adik iparmu Aminah sudah melahirkan seorang bayi laki-laki yang sangat tampan, laki-laki yang begitu indah paras wajahnya, laki-laki yang begitu luar biasa hadir ke dunia ini. Lalu apa jawab Abu Lahab? Wahai Su'aibah, mulai saat ini engkau kumerdekakan. Saking gembiranya Abu Lahab hadirnya seorang ponakan yang sangat-sangat luar biasa. Dia tidak tahu kalau kakek ini akan mempengaruhi dia dan akan menjadi musuhnya. Tetapi pada saat hadirnya Rasulullah SAW, dia gembira. Dengan kegembiraan itu dia buatkan dalam bentuk perbuatan. Jadi gembira dan ia buat dalam sebuah bentuk perbuatan. Tidak hanya kata-kata. Berarti kalau kita gembira hadirnya Rasulullah SAW ke muka bumi ini, salah satu bentuk kegembiraan kita dalam tiap tahun kita memperingati Maulud. Hadir kita di sini bentuk cinta kita kepada Nabi. Kita ingin hadir di tempat majelis-majelis Maulid. Nah, untuk apa? Untuk mendengar cerita tentang Nabi kita. Cak mano Nabi ini? Kenapa dia selalu diagung-agungkan? Kenapa dia selalu dipuji-puji? Kenapa mereka ini harus kita cintai? Ini tujuan kita Maulid. Jadi kalau tidak katik perubahan kita dan Maulid, berarti jauh beda kita dengan kelas Abu Lahab. Sehingga kecintaannya, kegembiraan Abu Lahab ini tidak sebatas itu baik. Ternyata dia diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa anugerahnya? Kalau di dunia dia memang musuh Nabi. Dan memang sudah jelas di dalam Al-Qur'an dia disebut sebagai orang yang celaka. Tabbat yada abi lahabil wa tab. Ayat ini turun untuk apa? Untuk mengutuk atau membentuk kecelakaan bagi Abu Lahab. Sehingga diceritakan di dalam hadis Bukhari, Ibnu Abbas saudaranya Abu Lahab ini pada saat Abu Lahab telah meninggal, dia bermimpi malam-malam. Tidur malam bermimpi. Mimpi ketemu Abu Lahab. Mimpi Abu Lahab yang sudah meninggal. Lalu ia tanya ke Abu Lahab, wahai Abu Lahab, apa yang kau dapat setelah engkau meninggalkan dunia ini? Apa jawab Abu Lahab? Begitu banyak siksaan Allah yang Allah timpakan kepadaku. Celaka aku ini, wahai saudaraku. Celaka aku ini. Tetapi kata Abu Lahab, perlu engkau ketahui wahai Ibnu Abbas, bahwasanya pada saat hari Senin, azab Allah Subhanahu wa taala itu Allah ringankan untuk. Kenapa? Karena pada saat hari Senin itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat Rasul dilahirkan dia gembira. Berarti ada manfaatnya tak dia cinta dengan Nabi? Ada. Ya. Oleh sebab itu kita harus cinta kepada Nabi. Salah satu bentuk cinta kita harus banyak bersolat. Kita salawat dulu ya.
Bisa salawat. Sallallahu ala Muhammad. Jadi salah satu bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW itu kita banyak-banyak bersolawat. Sekarang mari kita lihat, kenapa kita harus cinta kepada Rasulullah SAW? Kenapa kita harus cinta kepada Rasulullah SAW? Malam ini mungkin ada 3 hal yang mesti saya sampaikan. Mudah-mudahan 3 hal ini akan bermanfaat buat kita. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW itu perlu kita cintai karena cintanya Rasulullah SAW kepada kita lebih besar cintanya dibandingkan kedua orang tua kita. Mari kita lihat bukti. Rasulullah SAW selama hidupnya di dunia selalu mendoakan kita setiap habis sholat 5 waktu. Apa doa Nabi? Allahumma ghfirli ummati. Ya Allah, ampuni dosa-dosa umatku. Rasulullah SAW cintanya kepada kita melebihi cinta orang tua kita. Yarhamuna nabiyuna min abaina wa ummahatina. Cinta Nabi kepada kita itu melebihi cintanya orang tua kita. Sekarang saya tanya kepada ibu-ibu di belakang, sayang dan cinta ada sama anak, Bu? Sayang. Kira-kira dalam sehari ini Laden dibaca doa belum anaknya? Kalau sudah, apakah tiap selesai sholat kita membacakan doa untuk anak kita? Kalau iya, hebat, Bu. Ya, berarti kita cinta nian dengan anak kita. Nah, Nabi itu dia mencintai kita dan setiap saat dia selalu mendoakan umatnya. Itu pada saat Nabi masih hidup di dunia. Sehingga wajar kalau kita harus cinta kepada Rasulullah SAW. Kemudian pada saat Rasulullah SAW meninggal, setelah beliau wafat, diceritakan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW itu selalu mendapatkan laporan dari malaikat tentang kelakuan umatnya. Jadi jangan kita anggap orang mati itu nanti urusan lagi dengan orang hidup. Ya, makanya di dalam salah satu hadis itu amal jariah itu adalah doa anak yang soleh. Berarti kita masih ada hubungan dengan orang yang sudah meninggal. Nah, Nabi ini dapat kemuliaan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dapat laporan tentang kelakuan umatnya. Sehingga pada saat malaikat datang menghadap Rasulullah SAW, jika yang dilaporkan oleh Nabi ini adalah perbuatan umatnya yang baik, ketaatan dilakukan, ibadah dilakukan, selalu ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Apa jawab Nabi? Fahamidallahi. Nabi bersyukur dan mengucapkan hamdalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita hadir pada saat ini, hadir di majelis ini, kita duduk di sini sebagai bentuk kegembiraan kita dijadikan sebagai umat Rasulullah SAW. Ini ditampakkan di hadapan Rasulullah bangga dengan kita. Dan dia mengucapkan hamdalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jika sebaliknya, datang malaikat kepada Nabi Muhammad SAW
pada saat dia datang kepada Nabi yang ditampakkan kelakuan-kelakuan umatnya yang melakukan kemaksiatan, yang melakukan dosa-dosa kepada Allah, yang melakukan perbuatan yang membuat Allah murka. Apa kata Nabi? Nabi memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita lakukan. Kira-kira orang lah meninggal lah mati, dia masih mikir kita. Ada tak kira-kira? Mak bapak kita kalau mendahului kita pernah kita terdengar dia memikirkan kita? Tidak ada, Bu. Yang ada diajarkan doa itu apa? Doa untuk orang tua. Coba sekarang adik-adik yang di depan ini, cak mana doa untuk orang tua? Apa doa untuk orang tua? Coba kita sama-sama. Mari kita berdoa untuk orang tua kita. Bismillah. Mereka mengasihi. Amin. Alhamdulillah. Ternyata anak-anak di sini hebat-hebat, Pak yo. Mudah-mudahan kita akan jadi anak yang soleh dan solihah. Amin. Jadi kita diajarkan berdoa untuk orang tua kita. Ini beda dengan Rasulullah SAW. Dia hadir di dunia masih hidup, dia memikirkan kita. Pada saat dia sudah meninggalkan dunia ini, dia masih memikirkan kita, masih mendoakan umatnya. Kira-kira orang semacam ini layak tak kita cintai? Layak tak kita cintai, Bu? Ini memang harus kita cintai. Ini dua alasan kenapa kita harus mencintai Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, kenapa kita mesti cinta kepada Rasulullah SAW? Karena satu-satunya manusia yang bisa memberikan syafaat nanti di akhirat kelak hanya Rasulullah SAW. Nanti pada saat di padang mahsyar kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suatu tempat yang sangat luas. Tetapi setelah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita dibiarin. Ini dijelaskan di dalam hadis yang sahih. Setelah kita dikumpulkan di tempat yang luas, habis itu kita dibiarin. Kalau di situ disebutkan, di dalam kitab disebutkan berapa lama, ribuan tahun, Bu. Kita bayangin kita dikumpul di padang yang sangat luas, yang jarak matahari dengan kita begitu dekat, habis itu kita dibiarin baik. Kenapa? Karena disebutkan di dalam hadis Allah itu punya dua sifat. Di antara seluruh sifat yang kita kenal, di antara seluruh asma yang kita kenal, dijadikan menjadi dua. Yang pertama, Allah itu memiliki sifat jalaliyah namanya. Coba kita ulangi, sifatnya jalaliyah. Apa maksud jalaliyah itu? Allah itu maha perkasa, Allah itu maha berkuasa. Kapan Allah tampakkan? Bukan pada saat di dunia. Kita bayangkan sekarang, kalau kita berbuat maksiat, Allah dikit-dikit nak marah. Cak mana kira-kira? Melakukan maksiat dikit sentil oleh Tuhan, hilang telinga misalkan. Lakukan maksiat lagi, cubit Tuhan, hilang pula kuping. Tetapi Allah tidak tampakkan jalaliyahnya pada saat kita di dunia ini. Yang Allah tampakkan sifat yang kedua, yaitu jamaliyah. Hadir kita di dunia ini, Allah hanya menampakkan jalaliyahnya, jamaliyahnya. Apa jamaliyah itu? Kasih sayang, keindahan, kemaafan, kepemurahan. Makanya di dalam Al-Quran itu di antara 99 asma Allah, tetapi yang Allah lebih tampakkan adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Coba kalau Allah memuai, silakan Al-Qahar, Al-Muhaimin,
Itu sifat Allah, tetapi tidak pernah Allah tampakkan pada saat di dunia. Yang Allah tampakkan pada saat di dunia ini adalah jamaliyahnya Allah. Nak sebanyak apapun kita melakukan dosa, nak seberat apapun dosa yang kita lakukan, Allah masih menampakkan kasih sayangnya. Kenapa? Karena Allah memiliki sifat jamaliyah. Nah, yang kedua ini Allah tampakkan di dunia. Tetapi nanti pada saat di akhirat kelak, jamaliyahnya Allah singkirkan. Yang Allah tampakkan adalah jalaliyahnya. Aku paling berkuasa, kata Allah. Aku yang paling pendendam, kata Allah. Aku yang paling perhitungan, kata Allah. Makanya pada saat kita dikumpulkan di padang mahsyar yang sangat luas, pada saat itu Allah murka, Allah marah dengan gitu. Sehingga dalam keadaan saat ini semua umat manusia membutuhkan syafaat. Semua umat manusia membutuhkan pertolongan. Siapa yang bisa bantu pertolongan? Tidak ada dan tidak lain yang bisa memberikan pertolongan adalah Allah Subhanahu wa taala, dan nanti akan diizinnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan pada saat kita berkumpul di padang mahsyar yang sangat luas itu dalam keadaan yang begitu panasnya terik matahari. Saat itu ada sebuah kelompok yang pingin, ibaratnya tuh kalau dalam satu komunitas dia pingin angkat tangan, pingin menyatakan kepada Allah, ya Allah, kapan kami ini disidang? Kami ini nak tahu, kami ini termasuk ashabul yamin atau ashabus simal. Kami ini termasuk orang yang beruntung, apakah kami ini termasuk orang yang celaka? Kami tidak tahan lagi, ya Allah, lah nunggu cak ini datik kepastian ini. Ada yang masih dewean di sini, masih jomblo. Kalau tidak kata kepastian itu susah. Nunggu dah kata kepastian. Nah, sama kita pada saat itu kita dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kelompok ini dia berpikir, kami hadir ke dunia dulu disebabkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Karena Nabi Adam ini disebutkan sebagai abal bashar, bapaknya manusia. Adanya kita saat ini gara-gara Nabi Adam. Walaupun kenyataannya gara-gara emak dan bapak. Tetapi hadirnya kita karena memang adanya Nabi Adam. Sehingga kelompok ini berkeyakinan karena Nabi Adam merupakan bapaknya manusia, sehingga dia ingin ngadu ke Nabi Adam. Wahai abal bashar, wahai bapak manusia, kami nenek adu minta tolong. Kami ini lalamu berkumpul di lapangan yang sangat luas, yang sangat terik ini. Kami ingin kepastian, wahai Nabi Adam. Lalu kata Nabi Adam, aku tidak berani ngadep Tuhan. Tuhan sekarang dalam murka. Allah saat ini sedang marah. Tidak ada satupun orang yang berani menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku malu, kata Nabi Adam. Dulu kata Nabi Adam, pada saat aku di surga, aku telah melakukan kesalahan. Sehingga dengan kesalahan itu aku diturunkan ke muka bumi. Saat ini aku malu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak berani, kata Nabi Adam. Lalu kelompok ini dia setelah itu berangkat menemui Nabi Nuh. Yang mana kita tahu Nabi Nuh ini merupakan nabi yang dilandah atau diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banjir bandang. Jadi kalau kita lihat sejarah itu, hadirnya kita di muka bumi ini asal usul manusia itu dari Nabi Adam. Setelah itu musnah manusia, tinggal manusia yang mengikuti kapal Nabi Nuh. Nah, sehingga kelompok ini berkeyakinan mudah-mudahan Nabi Nuh juga bisa bantu. Datanglah dia ke Nabi Nuh. Pada saat menemui Nabi Nuh, kata Nabi Nuh, ya Allah, aku tidak bisa bantu. Kenapa? Pada saat dulu di dunia, kata Nabi Nuh, aku tidak sabar menghadapi umatku. Aku tidak sabar menghadapi umatku. Aku berdoa kepada Allah supaya diancam dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan anak dan istriku pun diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak ditaruh di mana muka aku ini kalau aku disuruh ngadap Tuhan saat ini? Aku malu menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga kelompok inilah hadap Nabi Nuh tidak berhasil juga, supaya cepat diproses di persidangan di padang mahsyar. Lalu dia berpikir, setelah Nabi Nuh ini ada juga Nabi yang sangat berjasa dalam kehidupan kita ini, yakni Nabi Ibrahim alaihis salam. Kalau Nabi Adam disebut sebagai bapak manusia, Nabi Ibrahim ini disebut Abaddin, bapaknya agama. Makanya di dalam Al-Quran itu disebutkan millata abi Ibrahim, millata Ibrahim hanifah. Agama Islam, agama yang kita anut saat ini merupakan ajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kelompok ini berkeyakinan, wah, mudah-mudahan kita nemui Nabi Ibrahim. Kalau kita menemui Nabi Ibrahim, mudah-mudahan Nabi Ibrahim bisa memberikan solusi buat kita. Lalu setelah ia bertemu dengan Nabi Ibrahim, jawaban Nabi Ibrahim sama dengan jawaban Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihissalam. Apa kata Nabi Ibrahim? Dulu, kata Nabi Ibrahim, pada saat di dunia dulu, aku ini pernah berbuat meminta kepada Allah untuk diselamatkan dari kobaran api. Aku malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu pada saat di dunia aku minta tolong kepada Allah, masa pada saat ini di akhirat aku minta tolong lagi kepada Allah Subhanahu wa taala? Aku tidak mampu, katanya. Aku tidak sanggup. Jadilah tiga nabi ini lempar tangan galau, melepas tangan galau, dia tidak mau bantu. Sehingga umat manusia kelompok ini tadi, dia menemui Nabi Musa alaihissalam, yang mana disebutkan di dalam Al-Quran Nabi Musa ini adalah wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa adalah satu-satunya nabi yang bisa berkalam-kalam, yang bisa berkomunikasi langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kelebihan Nabi Musa alaihissalam. Tetapi kelompok ini pada saat menemui Nabi Musa masih belum dapat solusi juga. Kenapa? Karena Nabi Musa pada saat di dunia, dia pernah memohon kepada Allah untuk diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, kelompok ini tadi nemu Nabi Adam tidak dapat solusi, nemu Nabi Nuh tidak dapat solusi, nemu Nabi Ibrahim tidak dapat solusi, nemu Nabi Musa tidak dapat solusi. Ujung-ujungnya dia menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hebatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang datang minta bantu, apa kata Nabi? Analaha, analaha, analaha. Tak usah kau ngomong, kata Nabi. Akulah tahu kendak kau. Tak usah kau cerita, akulah tahu kendak kau. Jangan kau khawatir, itu urusan aku. Nah, ini hebatnya pemimpinnya ini. Dia tidak pernah lepas tangan. Masalah apapun yang dihadapi umat, masalah apapun yang dihadapi oleh rakyat, dia langsung terima. Apa kata Nabi? Ini urusan aku. Pokoknya kau tenang. Lalu pada saat itu Nabi Muhammad SAW sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang begitu lama. Nangis Nabi di hadapan Allah. Ya Allah, dari ribuan tahun umat kita ini, umat manusia ini berkumpul di sini belum ada kepastian. Aku memohon ya Allah, disegerakanlah, percepatankanlah pertimbangan amal kami. Lalu kata Allah apa? Irfa' ra'saka ya Muhammad. Angkat kepalamu ya Muhammad. Angkat kepalamu ya Muhammad. Sa'altuka. Jika engkau minta ngomong Muhammad, kasih tahu apa yang kau inginkan. Lalu apa kata Nabi Muhammad SAW? Ya Allah, sudah lama kami menunggu keputusanmu. Sudah lama kami menunggu tentang kejelasan kami ini. Apakah kami ini menjadi ahli surga atau ahli neraka? Pada saat itu barulah diproses pertimbangan amal umat manusia. Inilah hebat Nabi Muhammad SAW. Dia bukan hanya memberikan syafaat kepada umatnya, tetapi kepada seluruh umat manusia. Sejak zaman Nabi Adam sampai akhir kiamat, semuanya mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Ini yang disebut dengan syafaatul uzma. Jadi syafaat Rasulullah itu
tidak hanya sebagai kita umatnya, tetapi seluruh umat manusia mendapatkan syafaat bantuan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka yang tidak beriman dan tidak percaya kepada Rasulullah, mereka pun mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, kira-kira bangga tak dengan Nabi kita? Cinta tak dengan Nabi kita? Tambah cinta tak dengan Nabi kita kira-kira? Tidak hanya sebatas itu, Bu. Tidak hanya sebatas itu. Diceritakan di dalam hadis, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau ingat kiamat aku sedih. Kalau ingat akhirat aku sedih ya Rasulullah. Kira-kira nanti dapat tak aku nih bantuan darimu ya Rasulullah?" Apa kata Nabi? "Nanti kalau kita lah nyampe di akhirat, kau temui aku di 3 tempat," kata Nabi. Nih kita ingat-ingat Pak, yuk. 3 tempat ini ada Nabi kakek di akhirat. Nabi siap membantu kita di 3 tempat ini. Apa kata Nabi kepada sahabatnya? Pertama, engkau cari aku nanti di akhirat di titian Siratal Mustaqim. Cari aku di titian Siratal Mustaqim. Kalau tidak ketemu ya Rasulullah, cak mano? Kata sahabat ini tadi. Kalau tidak ketemu, kata Nabi, coba kau cari aku di mizan, di timbangan amal. Kalau tidak ketemu juga Nabi di mana? Kata Nabi, coba kau cari aku di Telaga Al-Kautsar. Jadi Nabi ada di mana tadi? Pertama di titian Siratal Mustaqim, yang kedua adanya di mizan timbangan amal kebaikan dan buruk, dan yang ketiga adanya di Telaga Al-Kautsar. Kenapa Nabi ada di 3 tempat ini? Pertama, Nabi akan memberikan syafaat kepada umatnya. Jika ada umatnya yang ingin menyeberang jembatan Siratal Mustaqim, Nabi akan membantu. Dia ingin umatnya selamat di sana. Kemudian, kalau di mizan, Nabi ingin lihat timbangan amal kita, mana yang lebih berat. Jika lebih berat perbuatan buruk yang lebih berat kita lakukan di dunia, sehingga timbangan itu ngarah ke kiri lebih beratnya, maka Nabi akan memberikan syafaat kepada umatnya supaya umat itu juga selamat di timbangan mizan itu. Kalau di Telaga Kautsar, kenapa Nabi tunggu di sana? Karena Nabi yakin dan tahu keadaan kita di padang mahsyar. Kita semuanya haus nanti. Yang kita bayangkan tadi matahari begitu dekat, kita pada saat itu khawatir, dan kita semua membutuhkan minum, membutuhkan siraman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kita lah tahu bahwa sahabat bertanya dengan Nabi kepada Nabi tentang keadaan dia di padang mahsyar. Lalu apakah ada orang yang tidak akan dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sepertinya ini yang lebih penting. Jangan-jangan kita berhayal, ya Allah, semoga aku dapat syafaat Rasul. Ternyata kaki kita termasuk orang yang tidak mendapatkan syafaat Nabi. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan Al-Dailami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfatani lan tanalus syafa'ati abada." Ada 2 golongan manusia yang tidak akan dapat syafaat aku nanti di akhirat. Kalau kita lihat dari teks redaksi ayat, redaksi kalimatnya, lan tanalas syafa'ati, selama-lamanya orang ini tidak akan dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama mereka adalah al-imamun zalimun ghasumun, yakni pemimpin-pemimpin yang zalim, yang mengambil hak-hak rakyat. Orang yang semacam ini selamanya tidak akan dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil akhirat. Lalu siapa kira-kira pemimpin itu? Kalau kita lihat di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyati.
Setiap kita ini adalah pemimpin dan kita pasti ditanyakan tentang apa yang kita lakukan. Semua kita ini adalah pemimpin dan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari pemimpin yang terkecil, kalau bapak mungkin dia sebagai pemimpin keluarga. Jangan sampai kita tidak berbuat adil terhadap anak dan istri kita. Kalau ibu-ibu seorang pemimpin yang mengatur rumah tangga, bagaimana rumah tangga bisa bahagia dan sejahtera, bagaimana keluarga bisa sakinah mawaddah warahmah, itu tugasnya ibu-ibu. Baik itu di dalam lingkup yang agak lebih besar, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, Bapak Wali Kota dan seterusnya. Mereka semua adalah pemimpin dan mereka perlu berhati-hati. Kenapa? Karena mereka jika zalim, kunci pertama zalim, dan yang kedua mengambil hak orang lain, maka mereka ini tidak akan pernah mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin, bapak-bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelompok yang kedua, siapa mereka yang tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wa kullu ghalin marib. Kalau pertama tadi al-imamun zalimun wasumun, yang kedua wa kullu ghalin marib. Orang yang kedua ini adalah mereka ghal. Apa itu ghal? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau disebutkan di dalam hadis ini oleh pensarahnya adalah yang pertama, golongan ini golongan kaum Yahudi. Kenapa Yahudi? Karena dia tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Orang Yahudi menganggap Nabi Isa itu adalah anak haram. Adik-adikku sekalian, kalau disebut Nabi Isa, tahu Nabi Isa? Nabi yang keberapa Nabi Isa itu? Ya, Nabi yang ke-24. Kaum Yahudi menganggap Nabi Isa ini adalah anak haram, Pak Bu. Kenapa? Karena dia yakin Nabi Isa lahir tidak ada bapak. Ini ghal. Kenapa dia ghal? Dia sudah melebihi sesuatu yang bukan pada tempatnya. Jadi berlebihan dalam menilai Nabi Isa. Tetapi kaum Nasrani ini juga ghal. Mereka juga termasuk ghal. Kenapa? Karena mereka menganggap Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Dan ini semuanya termasuk ghal. Karena dia melebihkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, dan yang satu mengurangi sesuatu daripada tempatnya. Sedangkan kita orang muslim, orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah Nabiullah wa Rasulullah. Nabi Isa itu adalah Nabi Allah dan Rasul Allah. Dia bukan anak haram dan dia juga bukan anak Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Apakah ghal ini ada dalam kehidupan kita? Ini yang perlu kita hati-hati, Pak Bu. Siapa mereka yang ghal dalam kehidupan sehari-hari? Orang yang menempatkan sifat Tuhan kepada manusia. Jika ada manusia yang menempatkan sifat Tuhan kepada manusia, ini juga ghal. Apa contohnya dalam kehidupan kita bermasyarakat? Jika kita yakin bahwa ada seseorang yang punya kemampuan untuk menentukan hal ini baik dan ini buruk, maka itu dia sudah ghal. Jika ada sekelompok manusia yang menganggap ini perbuatan ini mengibarkan kamu masuk neraka, ini juga ghal. Kenapa? Yang bisa menentukan orang itu baik dan buruk hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sebaliknya, kita juga tidak boleh kekurangan dalam menilaikan sesuatu. Jika sudah ditetapkan dalam agama dan itu sesuai dengan syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul, itu yang lain yang disebut dengan jalan selamat. Tidak boleh berlebihan dalam menilai sesuatu dan tidak boleh kekurangan dalam menilai sesuatu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dua manusia yang tidak akan mendapatkan syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat kelak.
Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Di akhir ceramah kita pada malam hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk lebih cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Tanda cinta kita, selain kita telah mengenal tadi bahwa begitu banyak kebaikan-kebaikan yang Rasulullah SAW berikan kepada kita, lalu apa yang mesti kita lakukan untuk Rasulullah SAW? Disebutkan di dalam kitab-kitab para ulama, satu-satunya cara kita untuk berterima kasih kepada baginda Muhammad SAW adalah tidak ada cara yang lain dan tidak ada sesuatu yang lebih baik daripada ini, yakni kita harus banyak-banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu banyak khasiat dan fadilah dari solawat ini. Salah satunya fadilah dari solawat itu, ini mungkin oleh-oleh saya pada malam hari ini. Ini merupakan oleh-oleh saya pada malam hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Apa fadilah solawat yang penting kita ingat? Solawat itu adalah amal perbuatan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ibu di rumah banyak berzikir, banyak baca Quran, banyak sholat, itu belum tentu diterima kalau tidak ada keikhlasan di dalam diri. Bukan berarti saya tidak menyuruh hal semacam itu, tetapi ini kalau dipilih-pilih padilahnya tadi. Kalau kita sholat, itu belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika sholat itu tidak ikhlas. Kita sedekah, kalau tidak ikhlas belum tentu diterima oleh Allah. Kita berzikir, kita baca Quran belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya amalan oleh para ulama disebutkan dan mereka sepakat satu-satu amalan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak riya dengan solawat kita boleh tak masalah. Kita nak pamer dengan salawat, kita cerita dengan kawan, aku malam ini 1000 baca salawat, tak ada masalah. Kenapa? Itulah satu-satu tabungan yang bisa kita persembahkan nanti di akhirat di hadapan Rasulullah SAW jika kita nanti bertemu di sana. Jadi satu-satunya amalan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan jadi tabungan amalan kita, jadi deposito kita nanti di akhirat, satu-satunya adalah banyak-banyak bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selain motivasinya untuk jadi amal ibadah kita, jadikan juga niat kita sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Wal afu minkum, jika ada salah saya mohon maaf kepada Allah. Mari kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi